Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, saya mencoba menjelaskan apa itu return dan apa itu risiko, serta hubungannya dengan investasi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ridwan Zulfikar, mahasiswa dari Ilmu Administrasi Bisnis, Universitas Pajajaran. Ada apa sih dengan return dan risiko? Dalam berinvestasi, pasti kita menginginkan keuntungan dari apa yang telah kita investasikan, entah itu dalam bentuk uang, manfaat, atau apa saja. Nah, tetapi dalam aset yang kita pilih untuk diinvestasikan, terdapat kemungkinan untuk apa yang kita inginkan itu tersebut tidak terjadi. Nah, kemungkinan untuk tidak terjadinya tersebut merupakan sebuah resiko. Sehingga dalam berinvestasi, kita bisa saja merugi akibat resiko yang tadi. Tetapi keuntungan dan resiko dari aset tersebut bisa kita kontrol, sehingga bisa meminimalisir kerugian yang akan terjadi terhadap investasi yang kita lakukan. Mari kita bahas lebih dalam lagi. Selanjutnya, apa itu return? Return atau pengembalian adalah keuntungan yang diperoleh perusahaan, individu, dan institusi dari hasil kebijakan investasi yang dilakukan. Nah, biasanya return juga berbeda-beda bentuknya. Ada yang berupa uang, manfaat, atau yang lainnya. Contohnya, bila di saham, return yang diharapkan bisa berupa dividen ataupun capital gain dari harga saham yang dimiliki. Atau mungkin jika investasi di tanah, keuntungan yang diharapkannya bisa berupa harga naik dari tanahnya, sehingga jika dijual lagi dapat memberikan keuntungan. Atau manfaat yang digunakan terhadap investasi tersebut, bisa disewakan tanah tersebut atau lain sebagainya. Biasanya semakin tinggi return dari suatu aset, semakin besar juga risiko di aset tersebut. Selanjutnya, dari mana saja return bisa didapat? Nah, return bisa kita dapatkan dari yield. Yield merupakan komponen return yang mencerminkan aliran kas atau pendapatan yang diperoleh secara periodik dari investasi. Nah, contoh dari yield, jika dalam saham merupakan sebuah dividen yang dibagikan oleh perusahaan pada periode waktu tertentu. Selanjutnya, selain dari yield, ada juga dari capital gain or loss. Capital gain atau loss merupakan sebuah komponen dari return yang berupa kenaikan atau penurunan harga suatu aset yang memberikan suatu keuntungan dari aset tersebut. Misalkan, saham yang kita beli asalnya seharga 2.000, terus beberapa waktu kemudian saham tersebut naik menjadi 3.000. Nah, selisih 1.000 dari harga tersebut merupakan capital gain dari saham tersebut yang merupakan keuntungan bagi kita sang investor. Cara menghitung total return dari investasi yang kita lakukan, kita dapat menghitungnya dengan cara yield ditambah capital gain atau loss. Capital gain bisa berupa kerugian, karena bisa saja harga dari aset yang kita investasikan bisa saja turun sehingga memberikan kerugian terhadap investasi kita. Selanjutnya, apa itu risiko? Risiko dapat dikatakan sebagai peluang terjadinya kerugian atau kehancuran. Atau lebih luasnya, risiko dapat diartikan sebagai kemungkinan terjadinya hasil yang tidak diinginkan atau berlawanan dari yang diinginkan. Risiko bersumber dari beberapa hal. Ada risiko suku bunga. Naik turunnya suku bunga perbankan akan mempengaruhi keputusan publik dalam menetapkan keputusannya. Jika suku bunga naik, maka publik akan menyimpan dananya di bank seperti dalam bentuk deposito. Namun jika turun, maka publik akan menggunakan dananya untuk membeli saham. Ada risiko pasar. Kondisi risiko pasar dapat dilihat pada saat fluktuasi pasar, krisis moneter, dan resesi ekonomi.
Selanjutnya ada risiko inflasi. Saat inflasi, daya beli masyarakat turun, sedangkan saat formal, daya beli masyarakat naik. Ada risiko bisnis, risiko finansial, risiko likuiditas, risiko nilai tukar mata uang, risiko negara berkaitan dengan keadaan politik, dan lain sebagainya. Sumber-sumber risiko berbeda-beda tergantung aset yang kita investasikan. Misalkan kita berinvestasi pada tanah, risikonya mungkin berbeda dengan risiko pada saham atau pada aset-aset yang lainnya. Selanjutnya ada jenis-jenis risiko. Yang pertama ada risiko individual. Risiko ini berasal dari proyek investasi secara individual tanpa dipengaruhi oleh proyek lain. Lalu, kedua ada risiko perusahaan. Risiko yang dapat diukur tanpa mempertimbangkan keanekaragaman yang dihadapi atau portofolio yang dilakukan oleh investor. Yang ketiga ada risiko pasar, yaitu risiko investasi ditinjau dari investor yang menanamkan modalnya pada investasi yang juga dilakukan oleh perusahaan dan perusahaan-perusahaan lainnya. Selanjutnya adalah hubungan karakteristik return dan risiko. Jenis-jenis risiko dalam aset. Nah, risiko dalam aset terbagi menjadi dua, yaitu diversifiable risk dan market risk. Diversifiable risk merupakan risiko yang dapat dihilangkan melalui diversifikasi. Sedangkan market risk adalah risiko yang tidak dapat dihilangkan melalui diversifikasi. Cara agar risiko tersebut diminimalisir melalui diversifikasi yaitu dengan menaruh aset-aset kita dalam beberapa bentuk, misalkan dengan saham, dengan obligasi, atau dengan aset-aset yang lain. Mengapa market risk tidak bisa diminimalisir dengan diversifikasi? Karena risiko dalam market risk itu mempengaruhi seluruh aset-aset yang ada, sehingga mau dibedakan dengan menggunakan diversifikasi, risiko tersebut akan tetap ada dan sama. Selanjutnya ada jenis-jenis karakteristik investor. Yang pertama ada risk avoider. Karakteristik ini di mana sang decision maker sangat berhati-hati terhadap keputusan yang diambilnya. Bahkan, ia cenderung begitu tinggi melakukan tindakan yang sifatnya menghindari resiko yang akan timbul. Karakter investor ini bisa juga disebut sebagai safety player. Yang kedua, ada risk indifference. Karakteristik ini di mana sang decision maker sangat berhati-hati atau begitu menghitung terhadap segala dampak yang akan terjadi jika keputusannya diaplikasikan. Bagi kalangan bisnis, mereka menyebut orang dengan karakter seperti ini secara ekstrim disebut dengan tipe peragu. Yang ketiga, ada risk seeker atau suka pada risiko. Karakteristik ini adalah tipe yang begitu suka pada risiko. Mereka terbiasa dengan spekulasi dan itu pula yang membuat penganut karakteristik ini selalu saja menjadi pemimpin dan cenderung tidak ingin menjadi pekerja. Mental risk seeker adalah mental yang dimiliki oleh pebisnis besar dan juga pemimpin besar. Karakteristik ini yang paling mendominasi jika dilihat dari kedekatannya pada risiko. Kita saat berinvestasi pastinya menginginkan return yang tinggi, tapi return yang tinggi biasanya didampingi dengan risiko yang tinggi pula. Nah, oleh karena itu, kita perlu mengelola risiko. Kita dapat mengelola risiko dengan beberapa cara, seperti berikut. Yang pertama, memperkecil risiko.
dengan cara tidak memperbesar setiap keputusan yang mengandung risiko tinggi, tapi membatasinya bahkan meminimalisirnya agar risiko tersebut tidak menambah menjadi besar dan di luar kontrol. Yang kedua, ada mengalihkan risiko. Dengan cara mengalihkan risiko yang kita terima tersebut ke tempat lain, seperti mengasuransikan aset kita. Yang ketiga, ada mengontrol risiko. Dengan cara melakukan kebijakan mengantisipasi terhadap timbulnya risiko sebelum terjadi. Yang keempat, ada pendanaan risiko. Dengan cara menyediakan dana cadangan guna mengantisipasi risiko tersebut terjadi, sehingga jika risiko tersebut terjadi, kita sudah memiliki cadangan dana agar tidak lebih merugi terhadap kita. Ini ada rumus untuk menghitung return dari aset tunggal. Rumusnya adalah ER sama dengan sigma N RI kali PRI. Nah, RI adalah return ke I yang mungkin terjadi, sedangkan PR adalah probabilitas atau kemungkinan kejadian return ke I. Nah, sekarang ada nih contoh menghitung return aset tunggal. Contohnya sekuritas perusahaan A. Di sini ada kondisi perusahaan, ada sangat baik, buruk, sangat buruk. Nah, di sini ada probabilitas atau kemungkinan kondisi tersebut terjadi. Kemungkinan kondisi sangat baik terjadi adalah 30%. Untuk kondisi baik 35%, untuk buruk 20%, dan sangat buruk 15%. Nah, di sini ada return nih. Return di sini merupakan return yang terjadi jika kondisi tersebut terjadi. Misalkan return untuk kondisi sangat baik yaitu 0,6, untuk kondisi baik returnnya 0,4, untuk kondisi buruk returnnya 0,2, dan untuk kondisi sangat buruk returnnya 0,1. Nah, cara menghitungnya seperti tadi, sigma dari probabilitas dikali return, semuanya ditotalin. Jadi 0,3 dikali 0,6 ditambah 0,35 dikali 0,4 ditambah 0,20 ditambah 0,2 ditambah 0,15 dikali 0,1. Nah, hasilnya adalah 0,375 atau 37,5% return yang diharapkan dari sekuritas perusahaan A. Selanjutnya, ini adalah cara menghitung estimasi risiko investasi. Risiko dapat dihitung dengan menggunakan besaran standar deviasi dari return yang diharapkan. Standar deviasi merupakan akar kuadrat dari varians yang menunjukkan penyebaran variabel random di antara rata-ratanya. Variance return rumusnya adalah sigma RI dikurangi estimasi return pangkat 2 dikali probabilitas I. Sedangkan deviasi standar merupakan akar dari variance return. Selanjutnya adalah diversifikasi. Diversifikasi merupakan cara untuk meminimalisir risiko-risiko yang ada dalam aset kita. Nah, cara kerja diversifikasi adalah menyimpan dana-dana kita yang ingin diinvestasikan dalam beberapa aset, sehingga risiko-risiko yang ada dalam aset tersebut dapat diminimalisir, dan juga return dapat ditingkatkan semaksimal mungkin. Tetapi risiko market atau market risk tidak dapat diminimalisir melalui diversifikasi.
Selanjutnya ada teori portofolio. Teori portofolio lahir dari seorang yang bernama Henry Markowitz. Dasar pemikiran dibentuknya portofolio yang dikatakan oleh Henry Markowitz yaitu do not put all the eggs in one basket, yang artinya jangan taruh seluruh telur dalam satu keranjang. Mengapa? Karena jika keranjang tersebut jatuh atau hancur, maka seluruh telur tersebut bisa hancur. Oleh karena itu, dilakukannya diversifikasi dengan menaruh telur tersebut dalam beberapa keranjang, sehingga jika dalam salah satu keranjang tersebut jatuh, maka telur-telur yang lain aman yang berada dalam keranjang yang lain. Nah, teori portofolio diartikan sebagai serangkaian investasi sekuritas yang diinvestasikan dan dipegang oleh investor, baik individu maupun entitas. Kombinasi aktiva atau aset tersebut bisa berupa aktiva real atau aktiva finansial atau keduanya. Biasanya, seorang investor dalam melakukan investasi tidak hanya memilih satu saham saja, tapi melakukan kombinasi. Alasannya, dengan melakukan kombinasi saham, investor bisa meraih return yang optimal dan sekaligus bisa memperkecil risiko melalui diversifikasi. Selanjutnya ada diversifikasi. Diversifikasi dilakukan untuk mengurangi risiko portofolio, yaitu dengan cara mengkombinasikan atau menambah investasi, baik berupa aset, aktiva, atau sekuritas yang memiliki korelasi negatif atau positif rendah, sehingga variabilitas dari pengembalian atau risiko dapat dikurangi. Korelasi merupakan alat ukur statistik mengenai hubungan dari serial data yang menunjukkan pergerakan bersamaan relatif atau relative co-movement antara serial data tersebut. Jika serial data bergerak dengan arah yang sama, disebut dengan korelasi positif. Sebaliknya, jika bergerak dengan arah berlawanan, disebut korelasi negatif. Ada memilih portofolio optimal. Yang gimana sih portofolio optimal? Sebelumnya, portofolio yang efisien adalah portofolio yang memberikan return ekspektasi terbesar dengan tingkat risiko yang sudah pasti, atau portofolio yang memberikan risiko terkecil dengan return ekspektasi yang sudah pasti. Portofolio yang efisien dapat ditentukan dengan memilih tingkat return ekspektasi tertentu dan kemudian meminimumkan risikonya atau menentukan tingkat risiko tertentu dan kemudian memaksimumkan return ekspektasinya. Portofolio optimal menurut model Markowitz. Model Markowitz menggunakan asumsi sebagai berikut. Pertama, waktu yang digunakan hanya satu periode, tidak ada biaya transaksi, preferensi investor hanya didasarkan pada return ekspektasi dan risiko dari portofolio, tidak ada pinjaman dan simpanan bebas risiko. Model Markowitz tidak mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Jika tersedia pinjaman dan simpanan bebas risiko, maka optimal portofolio akan dapat berbeda seandainya pinjaman dan simpanan bebas risiko ini tidak tersedia. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau materi yang coba saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.